Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi semangat oleh Allah, diberi kemampuan dan diberi kesehatan, dan tentunya kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang himpunan, ya. Lanjutkan ya, himpunan. Apa himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas, ya, artinya memiliki batasan yang jelas dari objek-objeknya atau elemen yang ada pada himpunan tersebut. Contohnya ya, contoh untuk himpunan yang pertama A, ya, menulis himpunan itu A pakai kurung kurawal seperti ini, ya. Ini namanya kurung kurawal, ya. Jadi kalau kalian buat harus menggunakan kurung seperti ini, ya. Pertama A, himpunan dari nama-nama hari dalam satu minggu, kumpulan nama-nama hari dalam satu minggu. Kemudian yang B, ya, kumpulan bilangan asli yang kurang dari 5. Yang C, kumpulan bilangan asli 1 sampai 1000. Ini termasuk himpunan. Kenapa termasuk himpunan? Karena bisa kita hitung, bisa kita batasi jumlahnya, bisa kita batasi ukurannya. Ya, baik. Contoh yang di atas dalam bentuk notasi dan mendaftarkan anggotanya, ya. Yang pertama A tadi apa? Kalau ini tidak disebutkan namanya, hanya kalimat. Nah, di bawah ini ya, dalam bentuk notasinya. Pertama A, Senin, Selasa, dimana tadi kumpulan hari-hari dalam satu minggu, ya. Senin, Selasa sampai hari Minggu. Kemudian yang B, bilangan asli kurang dari 5. Nah, bilangan asli kurang dari 5 itu notasi pembentuk himpunan seperti ini, ya. Kurang dari, tanda kurang dari ini, kurang dari 5. Berapa kalau kurang dari 5 anggotanya? 1, 2, 3, 4. Hanya sampai 4. Kenapa sampai 4? Karena di sini kurang dari, bukan atau sama dengan. Jadi kurang darinya begini saja, kan ada 2, ada yang begini. Nah, kalau ada tanda sama dengan yang menggunakan yang ini misalnya, maka ini sampai 5, angka 4 ini. Setelah 4, 5 kita tulis. Tapi kalau tidak ada tanda, bukan tanda ini, hanya sendiri, hanya satu tanda kurangnya, kurang darinya, kita cukup menulisnya sampai 4. Kemudian yang C itu bilangan asli 1 sampai 1000. Masya Allah, banyak sekali kalau ditulis semua. Tidak mungkin, ya. Maka cukup kita tulis 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4, titik 3. 1, 2, 3, ya. Setelah koma, titik 3, baru angka terakhir yang disebutkan. Ya, cukup begini saja cara menulisnya. Ya, baik. Lanjutkan. Oh, maaf, sebelum dilanjutkan, ya. Sudah dulu kalian waktu SD pernah belajar ini, barangkali ada yang lupa, Ustazah jelaskan sebentar. Ini tanda apa, ya? Karena dalam himpunan itu kita akan berhubungan dengan tanda-tanda ini. Yang pertama, ini tanda lebih kecil, ini tanda lebih besar, ini lebih kecil sama dengan, dan ini lebih besar sama dengan. Bagaimana cirinya, cara mengingatnya? Cukup begini, kalian tarik garis, maka ini membentuk huruf apa? Membentuk huruf K, artinya kecil, berarti lebih kecil atau kurang. Kalau ini membentuk huruf apa? Kalau kita tarik garis, membentuk huruf B, besar, artinya lebih, yang lebih, ya. Oke, ya. Lanjutkan, ya. Di nomor, masih soal yang tadi, B itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka 1, 2, 3, dan 4 itu disebut elemen atau disebut anggota, elemen atau anggota dari B. Lambangnya ini, untuk anggota itu lambangnya ini, ya. Ya. Elemen 1 itu adalah elemen, 1 itu adalah anggota dari B, 2 anggota dari B, 3 anggota dari B, 4 anggota dari B, 7 anggota dari B, bukan, karena tidak ada di sini. Maka 7 itu kita buat 7, ya, begini, ya, bukan anggota dari B, ya. Baik, ya, lanjutkan. Di bawahnya kita akan lihat manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Yang pertama, A, kumpulan anak muda. Himpunan bukan. Kenapa? Karena ada orang tua juga yang merasa muda. Belum tentu, ya. Jadi yang namanya himpunan dia terdefinisi, batasannya ada. Kalau di sini hanya anak muda saja, tidak terbatas. Ya, siapapun kalau merasa muda bisa jadi itu adalah anak muda. Maka ini bukan himpunan. Ya. Dan yang kedua, kumpulan anak usia 11 tahun hingga 15 tahun. Ini terbatas enggak?
terbatas, dari di bawah 10 tahun tidak ikut dan di atas 15 tahun tidak ikut. Artinya hanya di antara 11 dan 15 ini, maka dia bisa kita hitung, bisa kita tentukan. Berarti dia termasuk himpunan. Kemudian kumpulan kelas 7 banin yang cerdas. Wah, insya Allah kelas 7 yang sekarang cerdas-cerdas. Yang dulu juga sama ya. Artinya cerdas di sini tidak terdefinisi, tidak bisa kita tentukan. Karena ada yang cerdas menghitung, ada yang cerdas menghafal, ada yang cerdas ya, bagus menggambarnya, banyak sekali. Dan itu tidak terdefinisi. Makanya ini bukan termasuk himpunan ya. Kemudian yang D, kumpulan kelas 7 yang hafal juz 30. Oh, bisa dihitung, bisa. Karena bisa didaftarkan, ya, bisa dihitung satu persatu siapa saja nih yang hafal juz 30, maka ini termasuk himpunan. Kemudian kumpulan orang tua, tidak ada batasan umur, maka ini bukan himpunan, tidak bisa terdefinisi. Kemudian kumpulan orang berusia lebih dari, nah, baru kalau seperti ini ada batasannya, maka dia termasuk himpunan. Baik, kita lanjutkan. Nyatakan himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan dan dengan mendaftarkan anggotanya. Yang pertama, bilangan asli kurang atau sama dengan 6. Nah, kita notasi pembentuk himpunannya. Nih, lihat notasinya itu yang seperti ini, pembentuk himpunannya. Apa? Kurung kurawal, A sama dengan kurung kulawar yang tadi bilangan asli kurang atau sama dengan 6 itu, Y jika dan hanya jika. Ya, tanda ini menunjukkan Y jika dan hanya jika Y itu bilangan asli kurang atau sama dengan 6. Maksudnya Y ini bebas, ini hanya variabel. Kalian boleh menggunakan misalkan nama inisial nama kalian sendiri boleh. Tidak harus Y. Ini variabel itu artinya bisa siapa saja boleh menggunakan angka apa saja, huruf apa saja ya. Nah, Y ini maksudnya apa? Maksudnya yang akan dibicarakan dari angka ini ya, yaitu pembicaraan terhadap bilangan asli yang kurang dari 6. Apa saja anggotanya? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa sampai 6? Karena di sini tandanya lebih kecil atau sama dengan ya. Lanjutkan yang B. Kita sekarang yang B menggunakan X ya. X jika dan hanya jika bilangan cacah sampai 100. Ingat, kalau ada kata sampai 100 seperti ini tidak mungkin dihitung semua. Artinya cukup 4 angka pertama, kita daftarkan anggotanya mulai dari 0 sampai 3, kemudian koma, titik 3 kali, dan kita tulis angka terakhirnya ya, yaitu 100. Kemudian yang C, kita gunakan Z ya, variabelnya ya. Z jika dan hanya jika bahwa Z itu bilangan asli kelipatan 5. Apa anggotanya? Bilangan asli kelipatan 5 itu banyak sekali. Kalau kita tulis semua, Masya Allah ya, terlalu banyak ya. Cukup kita tulis sampai 4 angka pertama ya. 5 kelipatannya 10, kelipatan 15 terus. Nah, setelah itu koma, titik 3 kali seperti ini, titik 3 ini. Nah, titik 3 ini maksudnya dan seterusnya sampai tak hingga tutup ya. Artinya ya, cukup ya. Untuk cara penulisan dan cara mendaftarkannya seperti itu ya. Lanjutkan himpunan bagian, himpunan semesta, dan himpunan kuasa. Nah, himpunan semesta itu misalkan ya ada anggota A 357. Maka yang himpunan yang mungkin dari A itu bisa saja anggota ini semestanya itu adalah bilangan ganjil. Bisa juga dia adalah bilangan asli yang kurang dari 10 ya, termasuk kan 357 itu termasuk bilangan asli kurang dari 10. Bilangan ganjil termasuk. Kalau C bilangan cacah termasuk. Angka 35 itu termasuk bilangan cacah. Artinya himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Yang dibicarakan itu maksudnya ini, yang dibicarakan itu ya. Dan kalau nanti kita buat lagi misalkan B sama dengan 1, 2, 3 sampai dan seterusnya, itu juga termasuk yang dibicarakan maksudnya ya. Kemudian himpunan bagian dari A ya, dari A tadi yang tadi soal ya, itu akan ada 3, 5, 7 anggotanya. Ada berapa anggotanya? Ada 3, yaitu 1, 2, 3. Ada 3 anggotanya, maka N-nya itu ada 3. Dan himpunan bagian itu dirumuskan 2 pangkat N. Maka tinggal 2 pangkat N itu adalah 2 pangkat 3. Artinya 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, nilainya 8. Begitu ya. Kemudian himpunan kuasa, himpunan yang memuat semua himpunan bagian. Jadi himpunan yang memuat semua himpunan bagian tuh, himpunan bagian misalkan S tadi ya termasuk 357 ini, maka semua itu termasuk dalam himpunan kuasa. Baik ya, lanjutkan ya. Sekarang diagram PEN, gabungan 2 atau lebih suatu himpunan, diagram PEN
Ya, perhatikan ya, cara menulis diagram pen itu kita buat kotak segi 4 persegi panjang ya. Kemudian yang menjadi bahan pembicaraannya itu A dan B kita buat dalam lingkaran seperti ini ya. Nah, di sini S itu ya, S biasa kalau di ujung kita buat kotak begini. Nah, ya, beri tanda segi 4 itu tandanya ini himpunan semesta. Tandanya ini diagram pen ya. Apa anggota S itu? Ingat, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Apa yang dibicarakan di sini? Ada warna ungu yang akan kita bicarakan, ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Ini semua milik S, milik semesta. Dan A, milik A itu apa? Di sini milik A itu hanya ada 2. Ada merah dan biru, itu punya A. Kemudian kalau punya B apa? Ada kuning dan biru. Ya, baik ya. Di sini kalau ada irisan A irisan B, maaf ya, sebenarnya begini tulisannya. A irisan B ya, A irisan B. Nah, begini. A irisan B itu apa? Anggota A yang juga sama jadi anggota B. Apa? Warna apa? Ini warna biru. Yang di tengah ini, itu irisan namanya yang di tengah ini. Jadi nanti kalau misalkan ada angka di warna biru ini, itulah irisannya. Misalkan di sini angkanya 7 dan 4. Nah, maka irisannya itu adalah 4 dan 7 begitu ya maksudnya ya. Kemudian A dikurang B. Kalau A dikurang B berarti apa? Anggota A tapi bukan anggota B. A tadi kan punya warna merah dan biru. Tapi kalau A dikurang B cukup yang warna merahnya saja. Ya, warna merah ini saja. Kenapa? Karena A dikurang B. A dikurang B itu artinya anggota A tapi bukan anggota B. Kemudian yang B sama. Yang B itu artinya yang kuning saja. Ya. Kemudian A gabungan B, yaitu apa gabungan semuanya? Merah, biru dan kuning. Ini adalah gabungan dari A dan B. Kemudian tanda ini ya, yang kemudian A yang pangkat C, artinya ini komplement. Komplement itu artinya lawan. Lawan dari ya, komplement itu artinya lawan. Kalau komplement A berarti lawan dari A, kalau komplement B berarti lawan dari B, dan seterusnya ya. Tandanya sama. Ada yang pakai strip di atas, ada yang pakai tanda seperti ini. Itu sama artinya komplement, tapi untuk SMP insya Allah biasanya menggunakan ini. Ya, untuk tingkat SMP biasanya menggunakan ini ya. Komplement dari A apa? Lawan dari A. Karena A tadi dia punya merah dan biru, maka yang bukan merah dan biru itu apa? Kuning dan ungu. Artinya angka-angka yang ada di warna kuning dan ungu itulah yang kita masukkan ketika ditanyakan apa komplement dari A ya. Kemudian lanjutkan A irisan B komplement. Nah, tadi A irisan B itu biru, berarti yang bukan biru apa? Ungu, merah dan kuning. Kemudian A gabungan B, apa gabungan B yang komplementnya? Yang bukan merah, bukan biru dan bukan kuning. Warna apa? Warna ungu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, latihan untuk sekarang latihan. Nah, untuk latihan ini nomor 2 akan Ustazah bahas dulu. Nanti setelah bahas nanti akan keluar soal seperti ini. Kalian tinggal menentukan ini setelah Ustazah bahas tentunya ya, yang nomor 2 ya, dibahas sebentar ya. Nah, gambarlah diagram pen apabila himpunan S bilangan cacah kurang dari 13, himpunan A bilangan asli kurang dari 7 dan himpunan B bilangan asli lebih dari 4 dan kurang dari 10. Ya, kita lihat ya. Yang pertama, kita daftarkan dulu anggotanya. Ini kalimatnya kita daftarkan di sini. Bilangan cacah kurang dari 13. Tulis dulu. Apa saja bilangan cacah kurang dari 13 itu? Bilangan cacah mulai dari 0. 0 sampai 12. Ingat, kenapa sampai 12? Ini tidak ada kata atau sama dengan. Cukup sampai 12. Kemudian yang A, bilangan asli kurang dari 7. Kurang dari 7 berarti 7-nya tidak ikut, hanya sampai 6. Kemudian bilangan asli lebih dari 4. Kurang dari 10, lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 mulai dari 5 dan kurang dari 10 hanya cukup sampai 9. Ingat, kurang darinya tidak ada kata atau sama dengan. Kalau ada kata atau sama dengan berarti angka yang disebutkan di sini ikut ya. Nah, baik ya. Lihat di sini apa saja, kita buat persegi dulu. Nah, buat kotak di ujungnya untuk S-nya. Kemudian A kita daftarkan. A apa saja anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. B apa saja? B sama 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 10, 11 di mana? 10, 11 tidak termasuk di A dan B. Ya. Kalau tidak termasuk di A dan B, berarti dia di luar. Posisinya di luar. Ya, baik ya.
Oke ya, ini untuk soalnya silahkan kalian kerjakan ya, dan kalaupun ada yang tidak paham silahkan WA ke Ustadzah ya. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah ridhoi selalu. Terima kasih ya, kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.